Shalom, sekali lagi Shalom bagi Opa Oma, Bapak Mama, Kakak Adik, Bersaudara semua, seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oiba dimanapun berada. Bahagia sekali, saya Tiara Siokain diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk menjumpai kita semua di minggu kedua setelah Paskah, tepatnya hari ini, Minggu 26 April 2020. Kiranya semangat dan sukacita Paskah masih menjadi milik kita, keluarga Allah, khususnya jemaat Gemit Ebenezer Oiba yang berada di rayon Ebenezer 1 sampai dengan rayon Ebenezer 33. Jemaat terkasih, di tengah perbincangan tentang COVID-19 yang menyita perhatian dan memukul nurani kita, inilah saat yang paling indah untuk kita berteduh diri dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kubur kosong telah membuktikan bahwa Ia hidup, dan ada jaminan hari esok penuh harapan bagi umat tebusannya. Jemaat terkasih, kini bersiaplah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sejenak duduk bersama semua anggota keluarga dalam suasana indahnya penuh kasih. Dalam kebaktian online yang dapat diakses melalui Facebook dan YouTube channel Gemit Ebenezer Oiba. Dan kebaktian pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robert St. Little Noni STH. Mengawali ibadah online saat ini, marilah kita mempersiapkan hati batin kita untuk memuji Tuhan melalui pujian oleh pemuda Ebenezer Oiba, Saudari Putri Tanjung. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa
Salam, Bapak Ibu kekasih Tuhan yang berbahagia, di hari Minggu tanggal 26 2020 kami Majelis Jemaat Ebenezer Oiba mengucapkan selamat berada di rumah Tuhan, selamat berbakti buat kita sekalian, baik di gedung kebaktian ini maupun yang mengikuti kebaktian di rumah tangga masing-masing. Kita akan mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 26 2020. Majelis Jemaat Ebenezer Oiba dengan penuh syukur dan sukacita mengucapkan salam dan selamat berjumpa kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oiba dari rayon 1 sampai dengan 33. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja, dan selamat beribadah di minggu ke-19 tahun 2020 kepada Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oiba yang berkenan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kebaktian minggu kedua setelah Paskah tahun 2020 dalam keluarga masing-masing di rayon 1 sampai dengan rayon 33. Kebaktian minggu hari ini berlangsung pukul 8.30 dalam keluarga masing-masing di rayon 1 sampai dengan rayon 33 dengan menggunakan tata ibadah dan renungan yang disediakan oleh Majelis Jemaat Harian Ebenezer Oiba yang telah dibagikan kepada seluruh keluarga. Kebaktian minggu ini dapat diikuti secara live streaming. 3. Mohon kesediaan Bapak Ibu Koordinator Rayon untuk memasukkan nama seluruh kepala keluarga serta jumlah jiwa dalam setiap keluarga sesuai formulir isian terlampir di Sekretariat Jemaat Gemit Ebenezer Oiba selambat-lambatnya hari Kamis 30 April 2020 dalam rangka kepentingan penataan pelayanan saat ini. 4. Kami serukan kepada seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oiba agar mematuhi protokol pemerintah tentang pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, antara lain tetap berada di rumah masing-masing, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair sesering mungkin, gunakan masker bila terpaksa harus keluar rumah. Lakukan pola hidup bersih dan sehat. Hindari kerumunan, jaga jarak aman, dan lain-lain sebagainya. 5. Majelis Jemaat Ebenezer Oiba menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Magi Dedo pada hari Selasa 21 April 2020 di Waikabubak, Sumba Barat. Almarhumah adalah ibu mertua dari Penatua Martin M. Paubun, Koordinator Rayon E15. 6. Terima kasih disampaikan kepada seluruh sekeluarga di Rayon E22 untuk sumbangan beras sebanyak 500 kg, Rayon E14 untuk sumbangan beras 30 kg dan 5 dos supermi, dan sekeluarga di Rayon E32 untuk sumbangan beras sebanyak 30 kg dalam rangka pelayanan diakonia melalui lumbung diakonat Jemaat Ebenezer Oiba. Tuhan memberkati. B. Bapak Ibu Presbiter dan Jemaat Rayon E12 dan E15 serta 14 rayon lainnya yang telah menyampaikan benang kasih dalam rangka mutasi pendeta. Benang kasih dari 17 rayon lainnya tetap dinantikan. Tuhan memberkati. C. UPP Rumah Tangga Jemaat Gemit Ebenezer Oiba dan Bapak Bobby Pitobi serta pengurus REI Provinsi NTT yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di gedung kebaktian Jemaat Ebenezer Oiba tanggal 18 Maret 2020.
Tuhan memberkati. 7. Menyikapi perpanjangan masa darurat COVID-19, maka disampaikan kepada Bapak Ibu Koordinator Rayon, Presbiter dan Jemaat Tuhan bahwa kantor sekretariat Jemaat Gemit Ebenezer Oiba libur pada hari Senin dan Selasa dan dibuka pada setiap hari Rabu dan Sabtu. Sehubungan dengan itu, mohon agar penyetoran persembahan oleh Bapak Ibu Koordinator Rayon, Presbiter dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 9.00 sampai 13.00. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 8. Marilah kita sehati, sepikir, seroh untuk terus berdoa bersama-sama, khususnya setiap malam pukul 21.00 WITA. Sesuai seruan Majelis Sinode Gemit, kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, penyebaran virus corona atau COVID-19 sebagai cobaan yang berat ini segera berlalu. 9. Terima kasih untuk UPP Multimedia, UPP Ibadah, dan Muger, Presbiter, Organis, Song Leader, dan Geokustik yang telah menyiapkan pelaksanaan ibadah live streaming pada kebaktian minggu ini. 10. Warta perbendaharaan dapat diikuti secara tersendiri pada warta cetak yang disampaikan melalui koordinator rayon. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, baik di gedung ini maupun di rumah tangga masing-masing, kami jemput untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, nats yang membimbing kita di dalam kebaktian saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama menurut kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima. Kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima, demikian sabda Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Itulah nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Dan bunyi
Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk kita mengaku dosa kita kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu ya Allah kami datang mengaku segala dosa dan kecemaran kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa setiap kali kami ingin untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kami selalu gagal dan gagal. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau kiranya mengampuni segala dosa dan salah kami, dan layakkan kami untuk tetap ada dekat kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengampunan dosa daripadamu. Amin. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Saudara-saudaraku yang kekasih, dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya.
kita akan membaca Mazmur 87 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 berbalas-balasan. Jemaat dipersilakan berdiri, jemaat yang di rumah pun dipersilakan berdiri. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, Ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia, ini kelahiran di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengar puji-pujian yang dipersembahkan duet oleh Pak Fritz dan Ferdan. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susah. Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita Dalam segala susahmu, Dia selalu menghibur.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari kitab Perjanjian Baru menurut kitab Injil Lukas pasal 24. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan sabda Tuhan, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sekalipun dalam kebaktian minggu saat ini, kami tidak berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan jemaat, dan karena itu kami hanya beribadah di tiap rumah tangga kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar akan menjadi bahagian dalam perjalanan kehidupan kami, dalam persekutuan kami di tiap rumah tangga kami masing-masing. Di tangan kami telah terbuka kitab suci. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama boleh menjadi bahagian yang penting dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian sabdanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu
telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai sekian jauh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar sabda Allah dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang berada di dalam gedung ini, maupun saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di tiap rumah tangga, bahkan mereka yang berada dimanapun. Saudara-saudara, tidak terasa 5 minggu kita tidak mengambil bahagian dalam persekutuan jemaat di dalam gedung gereja ini. Bahkan saya mencatat ada 2 perayaan penting di mana kita tidak dapat mengambil bahagian dalam persekutuan jemaat. Yang pertama adalah Jumat Agung
dan yang kedua adalah perayaan Paskah. Saudara-saudara, ada sesuatu yang kurang. Tetapi kita percaya juga bahwa ini adalah sikap yang paling baik oleh karena pandemik global yang melanda seluruh dunia mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah dan beribadah termasuk pada hari Minggu. Saudara-saudara, tidak usah kita risau, sebab semua ini ada hikmatnya. Berjumpa dengan Allah di mana saja bisa terjadi. Firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, 2-3 orang dimanapun mereka berkumpul bersama-sama, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu saudara-saudara, sekalipun pandemi global atau yang kita kenal dengan COVID-19 melanda dunia yang mengharuskan kita beribadah di rumah pada saat ini, tidak mengurangi hikmat karena setiap ibadah intinya adalah bahwa kita berjumpa juga dengan Tuhan yang kita percayai. Mengawali khotbah saya ini, saudara-saudara, saya ingin mengutip sebuah lagu dari nyanyian rohani nyanyian rohani nomor 111 atau Kidung Jemaat nomor 329. Syairnya kira-kira demikian. Tinggal sertaku kawanku kudus, telah hampir malam jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu, silakan Tuhan tinggal sertaku. Saudara-saudara, syair lagu yang baru saya sebutkan tadi ditulis oleh salah seorang pendeta yang bernama Henry Francis. Ia menulis syair lagu ini pada tahun 1847. Ia menulis lagu ini berkaitan dengan khotbahnya yang terakhir kali sebelum ia mengakhiri pelayanannya pada tanggal 4 September tahun 1847. Pendeta Henry Francis terkena sebuah virus yang pada waktu itu juga mematikan. Virus yang kita kenal dengan TBC. Ia meninggal karena TBC. Ketika ia berkhotbah, saudara-saudara, ia mengambil bacaan firman Tuhan yang kita dengar hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Ketika ia berkhotbah, ia mendapat sebuah kekuatan, dan kekuatan itu kemudian ia tuangkan lagi dengan syair lagu yang ia tulis dalam nyanyian yang saya sebutkan, Tinggal Sertaku Kawanku Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang dia tuliskan itu berbicara tentang pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita melihat bacaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam bacaan firman Tuhan tadi,
Dikatakan ada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka berbincang-bincang. Mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Jarak antara Yerusalem dan Emmaus disebutkan secara jelas 7 mil. Kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 mil sama dengan 1,7 kilometer. Berarti kalau 7 mil kurang lebih sama dengan 12 kilometer. Mereka berjalan, tentu tidak menggunakan kendaraan. Kita bisa katakan jarak ini sangat pendek kalau kita menggunakan kendaraan. Tetapi sangat jauh kalau kita menggunakan kaki kita untuk berjalan 12 kilometer. Ada 3 hal penting dari bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, perjalanan 2 orang ke Emmaus. Mereka mendiskusikan tema yang sangat viral, tema yang sangat aktual, tema yang sangat menggemparkan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yaitu kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, kalau saja kebangkitan itu tidak terjadi pada diri Yesus, mungkin kita berasumsi bahwa kebangkitan itu terjadi pada orang-orang yang barangkali tidak terlalu terkenal, mungkin tidak viral. Tetapi oleh karena kebangkitan ini terjadi pada diri Yesus yang sebelumnya, kalau kita melihat jejak-jejak pelayanan Yesus yang telah mengundang perhatian begitu banyak orang, bukan saja di Yerusalem, tetapi di kota-kota yang ada di Israel, maka saudara-saudara kita mengatakan bahwa ketika mereka mendengar Yesus yang bangkit itu, jejak-jejak pelayanan Yesus selama 3 tahun menjadi perhatian, menjadi diskusi mereka yang sangat aktual. Saudara-saudara, saya mengambil contoh tentang kematian dari seorang musisi terkenal, yaitu Glenn. Saudara-saudara, ketika kematian Glenn, lalu orang mulai membuka kembali rekam jejaknya bahwa dia menjadi terkenal bukan karena kematiannya, tetapi dia menjadi terkenal oleh karena sebelum dia meninggal, memang dia sudah dikenal oleh banyak orang. Yesus memang berbeda dengan Glenn, sebab Yesus mempunyai kuasa yang lebih luar biasa. Sebelum Yesus meninggal dan sebelum Yesus dibangkitkan, kita tahu bahwa ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan oleh sebab itu dia menjadi sangat terkenal. Ia dapat melakukan mujizat penyembuhan. Bahkan sampai orang mati pun ia bangkitkan. Ia dapat mengajar dengan begitu hikmat kepada banyak orang. Dan oleh sebab itu ketika ia mati, dan ketika ia dibangkitkan, orang berbicara tentang Yesus yang sudah mereka kenal itu. 2 orang ini bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus. Dalam percakapan mereka itu dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus masuk dalam barisan mereka dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka mempertanyakan kepada Yesus apakah dia orang baru sehingga tidak mendengar tentang kebangkitan Yesus
yang adalah guru mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaan yang menarik bagi kita adalah mengapa mereka tidak mengenal Yesus. Padahal jelas-jelas bacaan kita mengatakan bahwa Yesus adalah guru mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal siapa Yesus yang berjalan berbicara dengan mereka? Hal ini juga sama dengan dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 15. Ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena datang untuk menjumpai Yesus di kuburan dan membawa rempah-rempah, tetapi ia tidak berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena berbicara dengan Yesus, tetapi ia juga tidak mengenal Yesus, sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Mari saudara-saudara kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saudara-saudara, jawabannya adalah baik Maria Magdalena maupun dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka tidak mengenal Yesus oleh karena mereka memandang Yesus yang bangkit itu dari perspektif yang lama. Mereka memandang Yesus dari kacamata mereka yang lama, dan mereka tidak melihat Yesus dari perspektif yang baru dengan mata iman mereka kepada Yesus. Mereka hanya memandang Yesus sampai pada Jumat Agung. Mereka hanya melihat Yesus hanya sampai pada kematiannya. Walaupun mereka berbicara tentang kebangkitan Yesus, tetapi mata iman mereka tidak memandang sampai pasca kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-25, Yesus mengatakan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lambannya hatimu." Dan Yesus tidak mengatakan betapa lambannya matamu, betapa beratnya telingamu untuk mengenal suara Yesus. Tetapi Yesus mengatakan betapa lambannya hatimu. Saudara-saudara, ayat 25 ini mau menjelaskan bahwa mereka masih memandang Yesus dari perspektif yang lama dan tidak memandang Yesus dari perspektif yang baru. Mereka hanya mengenal Yesus sampai pada kuburan dan belum memandang Yesus sampai pada kebangkitannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka untuk meyakinkan mereka supaya mereka mampu untuk melihat Yesus dari perspektif yang baru, bahwa ia tidak mengakhiri semua karyanya dalam kematian, tetapi karyanya itu menjadi puncak dari segala-galanya ketika Allah membangkitkan dia. Hal yang kedua, saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini adalah bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita membayangkan saudara-saudara bahwa mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Dan dalam perayaan itu saudara-saudara ternyata ada begitu banyak hal yang terjadi, termasuk kematian Yesus. Sekalipun berita kebangkitan itu telah mereka dengar, tetapi mereka meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Emmaus.
Dalam perjalanan itu Yesus berjalan bersama-sama, bukan sekedar menemani mereka dalam perjalanan yang jauh 12 km itu, tetapi Yesus hadir dalam kecemasan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dalam kebimbangan mereka. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan keraguan mereka. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan kegelisahan hati mereka. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan mereka yang berada dalam ketidakpastian. Supaya apa? Supaya iman dan percaya mereka kepada Yesus itu sungguh-sungguh dipulihkan kembali. Yesus adalah sahabat mereka. Yesus adalah teman seperjalanan mereka dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam kegelisahan, kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kita semua juga mengalami hal yang sama. Tidak pernah ada orang yang mau mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami kegelisahan dalam rumah, tidak pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya, tidak pernah mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidupnya. Kalau pembacaan firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebimbangan, maka firman Tuhan juga mau mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini, jikalau tiap rumah tangga, tiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada kebangkitan Yesus, dia ada dan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi sandaran dan kekuatan ketika kita cemas, ketika kita bimbang. Hal yang ketiga, saudara-saudara, pandemi global yang terjadi dan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini, termasuk kita yang berada di Kupang, membuat kita juga cemas, membuat kita juga merasa takut. Ada sesuatu yang mencekam dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dalam situasi di mana kita berada dalam ketidakpastian, di mana kita merasa cemas, khawatir, dan begitu takut terhadap COVID-19, Tuhan mau katakan kepada kita, Dia yang bangkit itu sedang berada, sedang berjalan bersama-sama dengan kita yang percaya. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam ketakutan dan kecemasan. Ia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Yang perlu adalah kita melihat bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam perspektif yang baru, kebangkitan Yesus itu. Jikalau demikian, saudara-saudara, maka firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, itu harus kita yakini. Tetapi itu tidak berarti, saudara-saudara, bahwa kita harus punya pemahaman kalau Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu takut. Kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup kita dalam kaitan dengan pandemi global. Ada yang mengatakan, Yesus bersama-sama dengan saya, karena itu saya tidak perlu menjaga kesehatan. Saya hidup bebas seperti biasa, kenapa dibatasi dan lain sebagainya. Saya kira itu pemahaman yang keliru.
Kebangkitan itu memberikan kehidupan kepada kita, hidup yang sesungguhnya. Dan karena itu saudara-saudara, kita perlu merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya hidup kita terus menjadi bermakna bagi sesama dan bagi dunia ini. Kita berjalan bersama dengan Yesus sambil terus menjaga kehidupan sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita dan kepastian bahwa Dia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar puji-pujian yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, solo dari anak kita Ferdan. Di saat hati sedang galau, pada siapa ku mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa ku berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berperang, diangkatkan. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang datang padanya. Hati-hati dia menunggu, hati-hati dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu.
saat badai ombak menderu, pada siapa ku berteduh. Berharap pada dunia sia-sialah, hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berpegang, diangkatkan. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menangis tiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menangis tiap orang menghampirinya. Ganti-ganti ia menunggu, ganti-ganti ia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Oh, datanglah padanya selama masih diberi waktu. Diberi waktu. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Besar kecil semua
Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Siapakah kami yang memberi dengan kerelaan hati kami? Semuanya kepunyaan-Mu, dan kami hanya memberikan dari apa yang Tuhan beri. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di dalam dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 293 ayat yang pertama dan kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengar puji-pujian duet terakhir dari Saudara Nixon dan Saudari Donna. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku.
karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah tangga, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun kami tidak dapat mengambil bahagian dalam persekutuan jemaat-Mu bersama-sama dalam gedung gereja ini. Tetapi sungguh kami memiliki Tuhan yang ada dalam tiap rumah tangga kami. Karena itu ya Allah, sekalipun kami berbakti tidak bersama-sama, kami berbakti dalam tiap rumah tangga kami. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau melawat kami. Engkau ada di mezbah tiap rumah tangga kami.
Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang berbakti dalam tiap rumah tangga mereka. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama disampaikan oleh hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau berkati agar supaya ya Tuhan kami memahami tentang kebangkitan Tuhan. Kami mampu untuk memandang dari perspektif yang baru tentang kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kadang-kadang ya Tuhan, kami mengaku dari bibir mulut kami sendiri bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Bahkan dalam kebangkitan-Mu kami ucapkan itu sebagai sebuah pengakuan iman. Tetapi pengakuan itu tidak selaras dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami seringkali masih memandang Tuhan dari perspektif yang lama. Biarlah hati kami, iman kami tertuju hanya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus yang bangkit, yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi kami. Kami juga bersyukur bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kami hal yang sangat penting. Bahwa sekalipun kami tidak mungkin luput dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran apapun yang kami alami dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus, Tuhan juga sedang berjalan bersama-sama dengan kami dalam tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa dalam kaitan dengan pandemik global. Bapa yang ada dalam sorga, virus ini membuat kami khawatir, membuat kami takut dan sangat teramat cemas. Kami berpikir tentang masa depan kami. Kami berpikir tentang keselamatan kami, sehingga kami menjadi sangat khawatir. Firman Tuhan datang melawat kami semua yang hadir dalam persekutuan di gedung gereja ini maupun di tiap rumah tangga kami, bahwa Tuhan, Engkau sedang berjalan bersama-sama dengan kami dalam situasi apapun, termasuk dalam menghadapi virus yang sungguh amat mematikan ini. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, agar supaya kami tetap tenang, menjaga kesehatan kami sebagai cara yang terbaik untuk merawat kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Engkau ada dan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak virus ini, yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka karena mata pencarian mereka yang sangat terbatas oleh karena ruang gerak mereka ya Allah. Kami berdoa agar supaya mereka tetap bisa berjalan dalam iman dan percaya kepada Tuhan, tetapi dalam sebuah kepastian bahwa sekalipun mereka berada dalam situasi seperti itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dengan cara-cara-Mu sendiri, Engkau akan menolong mereka lewat gereja, lewat pemerintah kami, ya Tuhan.
Karena itu, ya Allah, kami berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan Kabinet Kerja, bersama dengan para gubernur, bupati, wali kota, semua yang terpanggil untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Para dokter, perawat, mereka yang memberi diri untuk melayani sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau berikan kepada mereka roh-Mu yang kudus. Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu, agar supaya mereka sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik sebagai cara untuk menyelamatkan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi semua saudara-saudara kami yang merasa teramat sedih oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, di mana mereka terkena virus ini ya Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada mereka kekuatan, Tuhan mau memberikan kepada mereka penghiburan agar supaya ya Tuhan sambil terus berjalan mereka dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk jemaat Ebenezer Oiba, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapa yang ada dalam sorga, berikan kepada kami hikmat Tuhan supaya kami terus dan tetap menjaga kesehatan kami. Berada di rumah kami masing-masing adalah cara yang paling baik ya Tuhan untuk kami mengatasi tantangan-tantangan virus COVID-19 ini ya Allah. Bapa yang ada dalam sorga, perjalanan kehidupan kami ke depan, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang telah bangkit itu akan terus bersama-sama dengan kami berjalan menyongsong masa depan yang lebih baik, di mana ya Tuhan dengan kuasa-Mu sendiri, biarlah Engkau menghalau virus yang mematikan ini, supaya kami dapat hidup kembali normal, bekerja seperti biasa, untuk membangun kehidupan kami, membangun bangsa dan negara kami, membangun gereja-Mu, membangun persekutuan di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, majelis jemaat yang bertugas, song leader, mereka yang mengambil gambar, mereka yang memberikan kehidupan untuk melayani hari Minggu ini. Tuhan berkati kami semua dalam persekutuan kami di tempat ini. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Ampuni segala dosa dan salah kami. Sambut kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mengakhiri kebaktian saat ini, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama dalam keadaan berdiri. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dan karena itu ya Tuhan,
saudaraku, pulanglah dengan selamat dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara dalam tiap pergumulan hidup, dalam tiap usaha dan pekerjaan yang saudara-saudara kerjakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat Tuhan yang berbahagia, baik yang ada di sini maupun di rumah di seluruh wilayah pelayanan Ebenezer Oiba dari rayon 1 sampai 33. Salam damai sejahtera dari Majelis Jemaat Ebenezer Oiba kami sampaikan kepada Bapak Mama, adik-adik para pemuda, remaja yang ada di rumah yang tidak sempat mengambil bahagian bersama dengan kami di gedung kebaktian ini. Kami percaya dengan semangat gelora, tetap beriman, tetap berbela rasa, dan tetap bersaudara. Kita pasti akan melewati hari-hari yang sulit bersama dengan Tuhan. Kita akan berdoa bersama kepada kita semua yang ada di sini, kepada kita semua yang ada di rumah. Dan oleh karena itu sekali lagi atas nama kita semua para pendeta presbiter yang ada di sini, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim multimedia, pada koordinator ibadat, pada song leader, pada kantornya yang berkenan mengisi puji-pujian saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Robert Littenolny, kepada presbiter dari rayon 25 dan 26 yang mengambil bahagian bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, terima kasih dalam kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa karena kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua di medan layanan kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami berbuat hari ini boleh berkenan untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu Bapa. Kami berdoa atas semua partisipasi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan sekerja kami. Dan kami percaya bahwa dalam seluruh kebahagiaan kami berdoa bagi semua jemaat yang berbahagia saat ini Bapak. Apakah itu karena ulang tahun, apakah itu karena ulang tahun perkawinan, dan semua sukacita yang dialami oleh jemaat. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami yakinkan bahwa rancangan Allah bagi hidup kami bersekutu, bagi hidup kami bersaksi dan pelayanan adalah rancangan damai sejahtera. Bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat terkasih, sampai di sini jumpa kita dalam kebaktian online bersama Jemaat Gemit Ebenezer Oiba di hari ini, Minggu 26 April 2020. Yakinlah, melalui kebenaran firman Tuhan akan memulihkan dan menguatkan kita semua. Makna Paskah akan memampukan kita untuk melakukan karya-karya besar demi kemuliaan
kemuliaan nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Saya, Tiara Siokain, bersama seluruh tim kreatif Jemaat Gemit Ebenezer Oiba menyampaikan salam sukacita Paskah. Tetaplah berdoa dan taatilah protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih untuk suasana kebersamaan yang indah ini melalui kebaktian online. Sampai berjumpa kembali pada kebaktian online Jemaat Gemit Ebenezer Oiba berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.